rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sadaqallahul azim. Dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat dan kurnia-Nya, maka pada kesempatan ini kita telah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala badan sehat, murah rezeki, dan kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini dan dapat bertatapan muka. Salawat beriring salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sekeluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang membaca salawat ini mendapat hidayah dan barokahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Hari ini kita akan mengenang kembali kisah agung kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang menjadi awal datangnya cahaya di tengah kegelapan zaman jahiliyah. Latar belakang zaman jahiliyah sebelum Nabi lahir, dunia penuh dengan kegelapan. Di Jazirah Arab, manusia menyembah berhala, meminum khamar, berjudi, dan melakukan kezaliman. Kaum wanita dihina, bahkan bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Di Persia, manusia menyembah api. Di Romawi, kekuasaan hanya milik orang kaya. Dunia menanti cahaya kebenaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang zaman jahiliyah terdahulu, maka zaman jahiliyah sekarang dan teknologinya berbeda. Pertama, kebodohan terhadap agama. Banyak orang tahu teknologi dan ilmu dunia, tapi minim pengetahuan agama, bahkan malas belajar. Kedua, kesyirikan dan tahyul modern. Percaya kekuatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Praktek perdukunan, pesugihan, atau ramalan online. Ketiga, penindasan. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang lemah ditindas, yang kuat dibiarkan. Keempat,
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di kota Mekah pada tahun yang dikenal dengan tahun gajah. Tahun ini diberi nama demikian karena ada peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin Abrahah dari Yaman. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengutus burung ababil yang menjatuhkan batu dari Sijil dan menghancurkan pasukan tersebut. Ayah beliau bernama Abu Thalib, Abdul Muthalib, wafat ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Siti Aminah adalah wanita terhormat dari suku Quraisy. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir seorang anak yatim. Riwayat menyebutkan bahwa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak peristiwa luar biasa, antara lain pertama, istana Raja Kisra Persia berguncang dan 14 balkon runtuh. Kedua, api sesembahan kaum Majusi yang ribuan tahun menyala tiba-tiba padam. Ketiga, dan langit menerangi Ka'bah. Semua ini menjadi pertanda akan lahirnya cahaya kebenaran dan menghapus kesyirikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Masa kanak-kanak beliau sejak kecil, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh ibu susu Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Selama di rumah Halimatus Sa'diyah yang awalnya serba kekurangan, sekarang menjadi berkah. Ternak mereka sehat, susu melimpah, dan rezeki datang. Halimatus Sa'diyah merasakan betul keberkahan anak ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Ketika beliau berumur 6 tahun, ibu beliau Siti Aminah wafat ketika masih dalam perjalanan kembali pulang dari berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Dan beliau masih kecil pun sudah menjadi anak yatim piatu, dan dia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun kakeknya wafat dan beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Bapak-bapak, ibu-ibu,